Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan melihat suatu kebenaran firman Tuhan, di mana kebenaran firman Tuhan ini akan mengingatkan kepada kita bahwa kejayaan manusia itu hanyalah sementara. Kita akan melihat dalam Yesaya pasalnya yang ke-18, di mana di sana di perikopnya di sana dikatakan ucapan ilahi terhadap Ethiopia. Nah, saudara, bangsa Ethiopia ini adalah bangsa yang cukup sering disebut di dalam Alkitab. Nah, tahukah saudara bahwa keadaan Ethiopia yang tercatat atau tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-18 ini berbeda dengan keadaan Ethiopia yang kita kenal di zaman sekarang. Ethiopia di zaman sekarang keadaannya itu begitu menurun, bahkan pernah mengalami kelaparan yang begitu hebat, yang begitu menggenaskan sehingga banyak kematian yang terjadi di Ethiopia. Tetapi di zaman di mana Alkitab ini ditulis, Ethiopia ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh, bangsa yang superpower dikatakan. Nah, kenapa seperti itu? Terbukti dari ketika kita melihat bangsa Mesir dan bangsa yang lainnya, juga termasuk dengan bangsa Yehuda. Mereka suka sekali berusaha untuk bersekutu dengan Ethiopia. Mesir yang dikenal dengan bangsa yang adidaya pada zaman itu pun mau bersekutu dengan Ethiopia. Karena apa? Karena sadar bahwa ketika mereka bersatu atau bersekutu dengan Ethiopia, maka mereka akan menjadi kuat, mereka akan menjadi aman. Demikian juga halnya dengan bangsa Yehuda. Berulang kali mereka berusaha membangun persekutuan dengan bangsa Ethiopia, bangsa yang besar, yang kuat itu. Nah, lagi pula kalau kita baca dalam ayatnya yang kedua, hal ini terlihat jelas bahwa memang Ethiopia ini adalah bangsa yang besar dan kuat pada zaman itu. Coba kita baca dalam ayatnya yang kedua bagian yang B. Yesaya pasal yang ke-18 di ayatnya yang kedua bagian B. Pergilah hai utusan-utusan yang tangkas kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh. Saudara, siapa bangsa atau kaum yang ditakuti ini? Yaitu Ethiopia, yang ditakuti oleh bangsa yang dekat dengan Ethiopia atau yang ada di sekitar Ethiopia pada waktu itu. Bahkan bukan hanya bangsa-bangsa yang dekat atau yang ada di sekitar Ethiopia, tetapi juga bangsa-bangsa yang jauh pun mereka memberikan upeti kepada Ethiopia. Karena apa, saudara? Karena Ethiopia pada zaman itu adalah bangsa yang paling ditakuti. Oke, kita lanjut baca. Yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Berkekuatan ulet artinya bangsa yang kuat dan tangguh. Dan lalim, bangsa yang punya kuasa dan bangsa yang menggunakan kuasanya itu dengan semena-mena. Tetapi ternyata Ethiopia juga tidak luput dari hukuman Allah. Sekalipun mereka kuat, sekalipun mereka tangguh, sekalipun mereka punya kuasa, tetapi itu tidak dapat menyamai Tuhan Allah Israel. Nah, ini sekaligus mengingatkan kepada bangsa Yehuda yang suka mencari pertolongan kepada Ethiopia. Dan juga Tuhan mau mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa bangsa yang besar, bangsa yang kuat sekalipun ternyata tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Dengan mudahnya Tuhan dapat menghancurkan kejayaan bangsa Ethiopia pada waktu itu. Nah, saudara, jadi apa yang dulu dianggap besar dan kuat ternyata tidak selamanya demikian. Nah, itu menyadarkan kepada kita yang hidup di zaman sekarang untuk tidak mengandalkan manusia, untuk tidak mengandalkan kekuatan dunia. Jangan berharap akan pertolongan dunia, sebab sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sia-sia. Kita lihat Mesir, mereka berusaha untuk bersekutu dengan Ethiopia, yang mereka pikir ketika mereka bersekutu dengan Ethiopia maka mereka akan kuat dan aman selamanya. Dan juga Yehuda, ketika mereka bersekutu dengan Ethiopia maka mereka akan mendapatkan pertolongan selamanya. Tetapi apa yang mereka alami, yang mereka pikirkan
bertolak belakang dengan apa yang mereka alami. Maka daripada itu jangan mencari pertolongan kepada sesuatu yang tidak dapat diandalkan. Jangan mencari pertolongan kepada yang sebenarnya sangat rapuh. Tetapi carilah pertolongan kepada Tuhan. Karena apa saudara? Karena Tuhan tidak pernah berakhir kejayaannya. Dia Tuhan yang jaya dan akan selalu jaya. Nah, sesungguhnya kita harus berdoa, berharap dan mengandalkan Tuhan lebih dari apapun. Maka renungan hari ini mengingatkan kepada kita, buat saudara yang hari ini mengalami pergumulan yang hebat, seolah-olah tidak ada jalan keluar, seolah-olah di depan saudara semua pintu tertutup, bahkan sudah tidak ada jalan sama sekali, dan saudara menghadapi suatu kebutuhan. Ingatlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Toh kalaupun demikian terjadi, jangan sekali-kali arahkan pandangan kita kepada dunia. Jangan minta pertolongan kepada dunia, karena apa yang kita anggap kuat hari ini ternyata bisa menjadi rapuh dan lemah dalam sekejap. Karena itu lebih baik mengandalkan Tuhan, karena firman Tuhan juga katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, mintalah pertolongan dan percayalah bahwa ketika orang-orang mengandalkan Tuhan, sekali-kali mereka tidak akan dipermalukan. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kesanggupan, bahkan Tuhan akan menyatakan pertolongannya pada waktunya. Nah, sekali lagi saudara, firman Tuhan ini menguatkan kita, memberi pesan kepada kita untuk apa? Jangan kita sekali-kali mengandalkan kekuatan dari dunia, tetapi carilah pertolongan daripada Tuhan, karena Tuhanlah yang mempunyai kuasa, yang berdaulat untuk memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, Immanuel, Allah menyertai kita semua.